Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kelas 12 MIPA 3. Di sini kami akan memenuhi penugasan wawancara mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Saya Nida Hijri Awaliyah, saya Prida Nurpadila, Saya Reza Nurmazidah. Dan saya Reki Subagja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak. Kami berterima kasih atas kesempatan yang telah Bapak berikan untuk berbicara dengan kami. Kami dari SMA Negeri 1 Dalangdan yang beranggotakan saya Nida Hijri Awaliyah, saya Prida, Saya Reza. Saya Reki. Tanpa mengurangi rasa hormat, kami akan mewawancarai Bapak terkait kasus yang pernah terjadi di lingkungan Desa Cilingu ini. Dan kami berharap Bapak dapat membantu dengan memberikan informasi terkait dapat memberikan informasi terkait informasi tersebut. Kalau tidak salah, Kepala Desa saat ini yaitu Bapak Ade Mulyana, apa betul? Bapak Haji Ade Mulyana, maaf Bapak. Bapak Haji dalam masa jabat Bapak Haji Ade Mulyana ini sudah berapa banyak kasus yang tertangani? Sebelum saya menjawab, terima kasih untuk pertanyaannya, udah ada semuanya. Mau balik nanya dulu nih. Ini kelas berapa? 12. Dari beda-beda daerah ya? Tidak. Balik ke pertanyaan tadi soal kasus. Kasus seperti apa dulu? Kasus yang terjadi. Kasus yang sudah tertangani apa saja? What kind of, maksudnya kasusnya itu based on apa gitu? Apakah kasus yang berat, menengah, atau sedang gitu? Salah satu yang ringan. Yang ringan kah? Sedang. Ya, itu aja yang semuanya dari yang ringan sampai yang berat. Dari semua ada. Semua Kalau dari yang ringan, ini dari sepengetahuan saya, karena informasi itu masuk ke grup WhatsApp, jadi base-nya dari informasinya dari WhatsApp. Kalau untuk yang ringan-ringan itu kayak kasus perkelahian atau kasus cekcokan lah. Cuman itu kan ya presentasinya gak terlalu banyak ya, paling 1 atau 2 gitu. Nah itu bisa ditangani dengan musyawarah antara keluarga masing-masing, gak perlu ada pihak dari desa untuk menyelesaikannya itu. Kalau yang menengah mungkin saya nggak tahu ini masuknya menengah atau kasus yang lumayan gitu ya. Tahun kemarin itu ada kasus anak sekolah ya, SMP tawuran. Ada korban jiwa, bukan korban jiwa tapi luka. Itu kan mencoreng nama pihak, bukan cuman pribadi dia, sekolah, terus di mana tempat dia tinggal, desa masing-masing misalkan. Ini buat anak-anak SMA kan sempet juga kan? Iya. Saya juga alumni SMA loh, basket loh. Malu-maluin tau. Gak, maksudnya gitu. Kalau kasus itu alhamdulillah udah diselesaikan terhadap masing-masing keluarga. Pihak desa juga membantu Pak Haji Ade. Kita berunding antara keluarga masing-masing ya, terutama untuk korban sabetannya ya, kan itu kan lebih ancamannya kan jiwa ya. Terus pastikan kalau ada unsur hukumnya itu kan kita sama kepolisian juga, cuman kita lihat dari segi umur, polisi gak bisa nahan
dari umur anak di bawah umur nggak bisa. Jadi ada perundingan juga dari pihak polisi. Terus kasus pencurian. Kalau kasus pencurian itu mungkin bukan ditangani ya kan, kehilangan barang sama barang-barang pribadi gitu ya, apapun itu yang hilangnya bukan tanggung jawab kita untuk ganti rugi. Nggak, kita kan nggak punya, cuman dari segi keamanan mungkin ya kita juga dari pihak desa sering memberikan peringatan atau memberikan arahan kepada pihak RT untuk mengadakan yang namanya penjaga malam, maksudnya kayak ronda malam segala macam. Nah itu kenapa kita ketat dalam memberikan arahan kepada warga, karena kalau ketika terjadi kehilangan, siapa sih yang mau ganti rugi gitu ya. Kasus-kasus yang lainnya sih mungkin nggak bisa disebutin ya, cuman itu garis-garis semua kasus-kasus yang mungkin bisa diceritain oleh desa, 3 kasus itu. Karena kalau selebihnya itu lebih ke masalah hukumnya lebih berat, bisa diceritain. Bagaimana cara pihak desa menangani kasus tersebut? Kasus yang mana? Kasus ya, salah satu dari kasus yang telah Bapak. Kasus pilih deh yang mana, yang tadi yang 3 kasus Tawuran ya. yang tawuran ya. Ini kan banyak pihak yang terkait sama kasus tersebut. Pihak keluarga, pihak sekolah, dinas pendidikan, kepolisian, desa antara kedua belah pihak, rumah sakit. Nah kita sebagai pihak desa gak bisa bergerak langsung kalau tidak ada permintaan dari pihak yang terkait. Pihak yang terkait itu ya, kalau desa lain yang menjadi korban, mungkin dia pihak korbannya minta ini harus ada permintaan dulu dari korban. Nah kalau kita kan sebagai di sini kasus yang bikin kasus gitu kan. Nah jadi kalau pihak keluarganya minta ke kita untuk ini gimana caranya, kasih jalan keluar, nah, kita baru bergerak. Nah, kalau kemarin kan ada sampai ke sini ngobrol sama keluarga, dikasih arahannya sih kemarin samperin si itu yang untuk kasus yang ini ya yang kena sabetnya ya, samperin ke rumahnya, minta permohonan maaf, kita dampingin dari pihak desa bahwa emang ya kalau kita yang salah ya kita mengakuin dong. Kalau untuk yang anak-anak SD-nya SD yang lain mungkin kita kasih teguran bukan hak kita sih kasih teguran, cuman kita minta informasi lebih ke pihak sekolah yang tempat di mana mereka sekolah gitu, mau di SMP mau di SD. Nah nanti kita konfirmasi ke orang tua masing-masing anak siswa. Ini efeknya ini jadi kalian tuh harus gini loh. Nah jadi biar mereka itu bisa ngarahin gitu, anak-anaknya yang benar loh sekolah. Nah kalau untuk yang kasus yang anak yang tadi ya mungkin kita kan hubungannya sama kepolisian sama dinas pendidikan. Nah mungkin dari pihak desa itu lebih tepatnya selain mendampingi ya, mungkin ada pengeluaran dana dari wajib gitu
apa namanya, membantu lah, karena kan untuk biaya operasinya itu ya lumayan ya. Jadi ya orang tuanya belum tentu mampu, mungkin ada bantuan sedikit dari Pak Haji. Ya udah. Itu sih. Kalau untuk contoh kasus yang sempat terjadi yang melibatkan warga desa Cilinga. Lalu sanksi apa yang diberikan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut? Sanksi ya. Kita kan nggak bisa apa kasus yang malu dulu nih? Yang tawuran. Yang tawuran. Tapi kalau yang tawuran Ya kalau pihak desa gak bisa ngasih sanksi loh ke anak-anak yang sekolah. berarti kasus yang dapat sanksi dari desa, kasusnya contohnya apa? Oh, mungkin ada salah satu kasus gini. Salah satu warga Cilingga itu berantem sama salah satu warga dari desa Bojong, patah tangan segala macam. Karena di sini karena yang di sini orangnya itu yang patah tangannya korban. Mungkin tegurannya cuman verbal aja gitu, omongan kalau ini. Cuman kita juga kasih bantuan untuk up ke desa Bojong yang bahwa ini sebagai korban loh, kita minta bantuan gitu, karena akan patah tulang tangan gitu ya, harus ya minimal diobatin kan gitu. Tanggung jawabnya mana gitu, diminta yang bertanggung jawabannya. Kalau sanksi sih kita belum pernah kasih sanksi ya ke para, misalkan kalaupun ada di sini sebagai orang yang kena kasus, malah kita coba untuk arahkan ke arah yang lebih baik. Mungkin ada salah satu kasusnya itu warga desa Cilingga yang mencuri gitu, yang berhak untuk ngasih sanksi kan bukan pihak desa ya, tapi kepolisian. Nah, pihak desa cuman berhak dan berkewajiban menemani kali ya, menemani aja gitu, bahwa ya udah ini terkena kasus, kita temanin. Nih sanksinya apa yang diberikan oleh kepolisian, ya yang nerima yang punya hak untuk misalkan pengajuan pengampunan lah ya, gitu. Itu pihak desa cuman punya hak untuk menemani aja gitu. Itu sih. Berarti ini ya belum ada kasus yang desanya kasih sanksi itu belum ada ya? Belum. Dari desanya langsung kasih sanksi gitu, bukan udah terkait sama polisi? Enggak, pihak desa gak berhak ngasih sanksi ya, hukum. Pihak desa gak berhak mengasih sanksi ya. Ya kasus Ya paling kasih saran aja. saran aja sama Kalau bisa sedekah di desa dulu. tuh gak ada, Musyawarah, keluargaan. karena kalau secara literasi hukum pihak desa gak punya wewenang untuk ngasih sanksi gitu kan. Mau dasar hukum apa, undang-undang gak ada. Iya. Gak ada. Syukur-syukur bisa ditangani oleh desa. Syukur-syukur bisa ditangani dengan Terus berarti kasus yang sudah tertangani ya, ada kira-kira gitu ya berapa kasus dari selama Bapak Haji yang menjabat? Kalau berapanya saya nggak tahu ya, karena kan saya baru. Agung lebih tahu. Agung Kasus itu puluhan lah ya. kalau masyarakat itu namanya di Kasargas, masih tantri, soalnya di Kasargas itu tantri yang cuma menangani kasus negara, kalau masih tantri atau masyarakat itu mungkin catatan di sana, catatan apa yang disebutkan dari kalau masuk sipil harusnya sih ke
Cuma juga ada. Kalau dari Bapak Ibu ada kalau misalnya. Ya sama lah dengan yang tanpa kayak gitu. Kita kalau itu dimusawarahkan dulu di desa. Dengan apa. Ya, Bapak. Ya. Terima kasih banyak Bapak atas waktu dan informasi yang telah Bapak berikan. Kami sangat menghargai dan berharap kita dapat informasi ini dapat bermanfaat bagi kehidupan kita. Sekali lagi terima kasih dan kami berharap desa ini akan terus maju dan berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus harapkan agar suatu saat ku berjumpa lagi.